Damai sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab Kejadian pasal 35 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-29 menjadi dasar perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan bacaan Alkitab dan merenungkannya, mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, Allah kami yang empunya segala akal dan kehidupan. Saat ini kami bersama akan mendengarkan kebenaran firman. Karena itu ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami semua, agar kami dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudaraku, saya tidak akan membaca keseluruhan nats ini, namun hanya akan membaca pada ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20 saja. Di bawah perikop kelahiran Benyamin, Rahel mati. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Amin. Saudaraku, lahirnya seorang anak merupakan hal yang penting dan hal yang paling dinanti-nantikan oleh sepasang suami istri dalam satu keluarga. Masa penantian yang cukup lama sejak calon bayi dikandung sampai ia dilahirkan tentu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Terlebih si ibu yang mengandungnya. Sang ibu harus mengorbankan tenaga, waktu dan kenyamanan dirinya demi menjaga sang calon bayi agar ia nanti dapat terlahir dengan sehat dan selamat. Bahkan saat tiba waktunya untuk bersalin, sang ibu harus dengan rela menahan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan bisa saja mengorbankan keselamatan jiwanya agar sang anak dapat terlahir ke dunia. Saudaraku, mari kita renungkan nats bacaan kita pada pagi hari ini. Ketika Rahel akan melahirkan seorang anak bagi Yakub, ia menjumpai kesukaran dalam proses persalinannya, hingga harus mengorbankan nyawanya sendiri demi melahirkan seorang keturunan lagi bagi Yakub, yang kemudian diberi nama Benyamin. Saudaraku, pengorbanan seorang perempuan untuk dapat melahirkan seorang anak tidak selamanya menemui jalan kemudahan. Jalan kesukaran mau tidak mau mereka hadapi agar sang anak dapat terlahir ke dunia dengan selamat. Oleh karena itu, pada saat ini, mari bersama kita menghargai dan jangan justru menghakimi para perempuan yang sudah melahirkan kita ke dunia. Bahkan demikian pula para perempuan yang mungkin saat ini sudah memberikan kita keturunan. Sebab bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri. Hari ini kita belajar bahwa antara laki-laki dan perempuan harus saling memperlengkapi, bukan malah saling menindas, apalagi sampai menyakiti. Seorang perempuan yang sudah rela mengorbankan dirinya untuk melahirkan sesosok manusia. Demikian pula dalam kehidupan kita, tidak selamanya memiliki masa suka dan bahagia, tapi masa kesukaran itu akan tetap ada dan mengiringi setiap kehidupan kita. Tapi mari kita bersama belajar dari pribadi Rahel yang tidak takut akan kesukaran sampai nafas terakhirnya. Bahkan kematian, ia tetap berjuang dan menghadapinya dengan keyakinan
bahwa akan ada yang meneruskan kehidupannya melalui keturunan-keturunannya. Saudaraku, bagi kita yang saat ini mungkin belum mendapatkan keturunan, janganlah justru kita khawatir dan takut, melainkan tetap berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa ada sukacita yang akan Ia berikan tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Saudaraku, mari bersama kita berdoa terkhusus untuk jemaat di Dirung Pundu yang pada hari ini kita akan berdoa secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk satu hari lagi boleh kami lewati. Pada pagi hari ini, kami ingin menaikkan doa kami atas segala sesuatu yang telah Engkau rancangkan bagi kehidupan kami. Terlebih ya Bapa, kebenaran akan firman-Mu boleh diperdengarkan melalui setiap indera yang ada di dalam tubuh kami. Kiranya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, melainkan melekat kuat dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Bapa di sorga, pada saat ini kami menaikkan doa kami kepada seluruh sidang jemaat-Mu, terlebih jemaat di Dirung Pundu. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan mereka dalam setiap pergumulan, pekerjaan, ataupun yang mereka lakukan pada saat ini. Kiranya kesehatan dan kekuatan senantiasa Engkau berikan kepada mereka. Kedamaian, cinta dan kasih setia dalam keluarga kiranya senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Pun pula ya Bapa, pelayanan jemaat-Mu di Dirung Pundu kiranya senantiasa Engkau berkati. Setiap program-program jemaat kiranya senantiasa Engkau tuntun dan sertai agar dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan mereka bersama. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, pun pula pada saat ini kami semua akan mengawali setiap aktivitas kami, baik pekerjaan ataupun aktivitas lainnya. Kami memohon kiranya Engkau Tuhan senantiasa memberkati, melindungi dan menjaga kami. Jauhkan kami dari kuasa kegelapan dan kejahatan yang mencoba mengganggu kami. Berikan hikmat-Mu kepada kami semua, agar kami mampu menjadi citra-Mu bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, ini seru dan doa kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.